Assalamualaikum, halo semua. Di video kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Akifah Naila Hamid, Ambar Chandraning Tias, Lala Haura Talia, M. Kiram Jafran, M. Aquila, Alfikri Novel, Putri Nabila Afdal, Syubriski Syaumi, Ramadan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan. Sebelum itu, tahukah kamu apa itu sistem pernapasan? Jika belum, mari simak pembahasan dari kami. Sistem pernapasan ialah kumpulan organ yang berfungsi untuk bertukar gas, khususnya oksigen dan karbon dioksida. Sistem ini juga berperan dalam menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup. 1. Alat pernapasan. Sistem pernapasan terdiri atas saluran dan organ pernapasan. Saluran pernapasan adalah tabung atau pipa yang mengangkut udara dari atmosfer ke kantong udara atau alveolus pada organ paru-paru. Saluran dan organ pernapasan meliputi hidung, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. A. Hidung. Hidung, nasal atau naso merupakan saluran udara yang pertama dan memiliki dua lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Kulit eksternal hidung mengandung folikel rambut, kelenjar keringat, dan sebasea atau lemak. B. Laring. Laring adalah saluran udara yang terletak dari bagian depan faring hingga bagian bawah trakea. Laring terdiri atas kepingan tulang rawan, ligamen, dan membran. C. Trakea. Trakea adalah saluran lanjutan dari laring. Memiliki panjang 9-11 cm dan dibentuk oleh 16-20 cincin tulang rawan berbentuk C. D. Bronkus. Bronkus adalah cabang kanan dan kiri dari trakea serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. E. Paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama berbentuk kerucut terdiri atas jaringan elastik yang berpori-pori seperti spons dan berisi udara, serta terletak di rongga toraks, dada, sebelah kanan dan kiri yang dipisahkan oleh jantung di atas diafragma. 2. Mekanisme pernapasan. Dalam satu siklus pernapasan terjadi satu kali menghirup udara, inspirasi, dan satu kali proses mengembus udara, ekspirasi. Inspirasi, proses aktif yang memerlukan kontraksi otot. Rongga dada membesar, otot interkostal berkontraksi, diafragma berkontraksi. Ekspirasi, proses pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot. Rongga dada mengecil, otot interkostal berelaksi, diafragma berelaksi. 3. Pengendalian dan kecepatan pernapasan. Kecepatan pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu A. Jenis kelamin. Kecepatan pernapasan pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini disebabkan paru-paru pada laki-laki dewasa sehat rata-rata mampu menampung udara sekitar 5,7 liter, sedangkan pada perempuan hanya sekitar 4,2 liter. B. Umur. Frekuensi normal pernapasan bayi berjumlah 30-40 kali per menit. Balita berumur 2-5 tahun berjumlah 24 kali per menit dan orang dewasa sekitar 10-20 kali per menit. C. Suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh berkaitan dengan produksi panas dan pengeluaran panas yang berlebihan. D. Posisi dan aktivitas tubuh. Frekuensi pernapasan pada posisi tubuh berdiri lebih banyak daripada posisi duduk. Hal ini disebabkan karena otot-otot kaki berkontraksi untuk menjaga tubuh agar tetap tegak. E. Emosi, rasa sakit, dan ketakutan. Hal ini menyebabkan terjadinya impuls yang merangsang pusat pernapasan sehingga penghirupan udara makin kuat. F. Status kesehatan. Pernapasan pada orang yang sehat mampu menyediakan oksigen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan adanya penyakit pada sistem tersebut berakibat terganggunya pengiriman oksigen ke sel-sel tubuh. G. Ketinggian tempat. Tempat yang tinggi memiliki kadar oksigen yang rendah, sehingga jumlah oksigen yang dihirup lebih sedikit. Selanjutnya yaitu transport dan pertukaran gas. Transport dan pertukaran gas pada manusia adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di paru-paru. Proses ini disebut juga respirasi.
Volume dan kapasitas paru-paru. Volume dan kapasitas paru-paru dapat diukur menggunakan alat spirometer. Volume tidal. Pada laki-laki dewasa yang sehat sekitar 500 ml, sedangkan perempuan sekitar 380 ml. Volume cadangan inspirasi. Pada laki-laki dewasa yang sehat sekitar 3.100 ml, sedangkan perempuan sekitar 1.900 ml. Volume cadangan ekspirasi. Pada orang dewasa sehat laki-laki sekitar 1.200 ml, sedangkan perempuan sekitar 800 ml. Volume residu. Pada laki-laki dewasa sekitar 1.200 ml, sedangkan pada perempuan sekitar 1.000 ml. Kapasitas residu fungsional. Pada laki-laki dewasa sekitar 2.400 ml, sedangkan pada perempuan sekitar 1.800 ml. Kapasitas inspirasi. Pada laki-laki dewasa sekitar 3.600 ml, sedangkan pada perempuan sekitar 2.400 ml. Kapasitas vital. Pada laki-laki dewasa sekitar 4.800 ml, sedangkan pada perempuan sekitar 3.100 ml. Kapasitas total paru-paru. Pada laki-laki dewasa sekitar 6.000 ml, sedangkan pada perempuan dewasa 4.200 ml. Volume respirasi per menit adalah volume tidal dikalikan dengan jumlah pernapasan per menit. Volume ekspirasi kuat dalam 1 detik. Pada 1 detik pertama ekspirasi maksimum, volume ekspirasi kuat dalam 1 detik sekitar 80%. Teman-teman, ternyata gangguan, kelainan, dan penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan itu ada loh. Kira-kira apa saja ya gangguan sistem pernapasan pada manusia? B. Gangguan sistem pernapasan. Gangguan sistem pernapasan pada manusia meliputi tuberkulosis, faringitis, difteri, pneumonia, kanker paru-paru, hipoksemia, sianosis, asfiksia, penyakit pulmoner obstruktif menahun seperti asma, bronkitis, emfisema, dispnea, apnea tidur, sindrom kematian bayi mendadak, dan influenza. Nah, adapun teknologi sistem pernapasan meliputi tracheostomi adalah pembuatan lubang pada dinding anterior trakea untuk mempertahankan jalan napas agar udara dapat masuk ke paru-paru melewati jalan napas bagian atas. Pulmotor. Pulmotor adalah alat yang digunakan untuk melakukan pernapasan buatan. Terapi oksigen. Terapi oksigen adalah pemberian oksigen menggunakan peralatan emergensi oksigen yang dapat diberikan melalui kanula hidung atau masker wajah yang ketat. Terapi oksigen hiperbarik. HBOT atau disebut juga hyperbaric oksigen terapi adalah proses pemberian oksigen 100% kepada pasien di dalam ruangan hiperbarik yang bertekanan lebih tinggi dari udara atmosfer normal atau 1 atmosfer sama dengan 760 mm air raksa. Nah, itu dia penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan baru bagi kita semua. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih.